Halo, selamat sore. Nama saya Hans dan saya adalah mahasiswa Papuan Hope Language Institute. Dan saat ini saya berada di sekolah saya, itu sekolahnya. Dan pada kesempatan ini saya mau ingin bahas tentang apa yang kami belajar di small group semenjak pertama masuk sampai dengan akhir semester ini. Nah, di small group kami belajar tentang Jalan Masuk Kerajaan Surga yang ditulis oleh yang pengarangnya adalah Kelly Stefanus. Nah, dalam buku ini ada 10 topik yang kami bahas. Di antaranya adalah penebusan, terus ada pertobatan, terus iman yang menyelamatkan, terus ada kelahiran baru, pembenaran, terus menjadi anak Allah, pengutusan, terus ada eh, ketekunan, terus ada perubahan, terus yang selanjutnya adalah jaminan keselamatan. Nah, dari 10 topik ini saya ingin bahas eh, tentang ada dua topik. Yang pertama adalah pertobatan, terus yang terakhir adalah iman yang menyelamatkan. Cuman saya akan bahas hanya setengah saja dari iman yang menyelamatkan. Nah, jadi kita lihat bahwa pertobatan eh, pertobatan kita akan lihat dari dalam bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani pertobatan ada dua, yaitu pertama itu metalomai dan yang kedua adalah metanoia. Metalomai berarti menyesali diri, terus kata meta itu perubahan, terus kata kerjanya adalah nous yang artinya itu pikiran. Terus metanoia adalah perubahan pikiran. Jadi, metanoia adalah perubahan pikiran jika pola jika pola berpikir seseorang berubah, perbuatannya perbuatan dan seluruh gaya hidupnya pun juga akan berubah. Nah, terus kita akan lihat lagi dari buku ini yang menurut Dr. Lewis menyatakan bahwa metanoia artinya perubahan atau penyelamatan suatu perubahan dalam pikiran dan uh, kemudian mengubah hidup uh, hidup menuju arah yang lebih baik. Jadi perubahan yang ditunjuk tidak ditulis pada penyerahan moral atau dan hati nurani. Nah, terus untuk uh, yang lebih jelas lagi bisa lihat dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Nah, terus selanjutnya perbuatan pada hakikatnya meliputi pertumbuhan uh, hati atau pikiran dan kehendak. Nah, terus di sini saya akan uh, bahas tentang jenis pertobatan. Nah, jadi pada intinya jenis pertobatan ada tiga, yaitu yang pertama itu adalah pertobatan sementara. Nah, pertobatan sementara adalah menunjukkan hanya keselamatan, uh, jadi tidak secara permanen. Nah, terus yang selanjutnya adalah pertobatan yang benar. Nah, pertobatan yang benar adalah duka cita ilahi. Nah, yang duka cita ilahi ini yang dialami oleh banyak muridnya. Di antaranya adalah yang Sakeus dan juga perempuan Samaria, terus ada Cornelius, Paulus dan yang lain-lain. Nah, pertobatan yang tidak berikan pada kelahiran baru. Jadi bukan pertobatan yang benar. Nah, terus yang terakhir adalah pertobatan yang diulang. Nah, pertobatan yang diulang ini uh,
banyak yang dialami oleh orang Kristen. Jadi orang-orang ini yang sudah memang benar-benar sudah bertobat, sudah benar-benar bertobat, tetapi mereka tetap akan jatuh dalam kesalahan yang sama. Uh, jadi dalam salah satu orang dalam Alkitab adalah Petrus. Jadi Petrus ini sudah apa namanya sudah bertobat tapi kembali lagi ke uh, dosa yang lama. Jadi yang dari topik ini saya mau bilang bahwa arah hidup bertobat sejati adalah kepada Tuhan dan uh, kerajaannya. Nah, terus uh, di sini saya akan membahas sedikit tentang uh, iman. Jadi hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup oleh iman. Nah, terus iman dalam bahasa Yunani adalah pistis. Artinya itu kepercayaan dan penyerahan kepada seseorang. Nah, terus ada kata yang kemiripan dengan pistis adalah namanya pito. Pito artinya itu yakin atau meyakini sesuatu. Nah, dalam Roma pasal 10 ya 17 juga sudah menjelaskan tentang iman. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, dengan belajar firman Kristus, seseorang akan tahu siapa diimaninya. Nah, jadi terus yang selanjutnya adalah iman dan perbuatan baik. Relasi antara iman dan perbuatan baik merupakan hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Jadi iman dan perbuatan baik itu selalu sama-sama. Artinya orang yang memiliki iman otomatis akan berbuat baik karena itu tindakan dari iman itu. Jadi itu memang beda tapi tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, terus iman itu adalah hidup, tentu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi saya mau bilang bahwa iman adalah hidup dan dia akan menghasilkan perbuatan yang baik kepada yang lain. Nah, mungkin itu saja yang saya membahas dari buku ini dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.